Kita akan bahas dulu soal 8.13 ini. Pertama, PT Electricity merupakan perusahaan terbuka di bidang penjualan khusus barang-barang elektronik. Kemudian, berikut adalah data persediaan perusahaan selama tahun 2017 atas 3 produk unggulannya, nilai dan total dalam ribuan ya. Nah, kita akan lihat. Nah, di sini ada 3 jenis produk, televisi, kulkas, kemudian AC ya. Nah, baik. Kita akan lihat, dan di sini diketahui juga berapa unit nilai cost per unitnya dan total cost-nya berapa ya pada tiap kolom ini. Berarti nanti kalian tugasnya adalah mengkonversi ini semua ke dalam Excel. Nah, seperti ini ya, seperti yang saya lakukan. Nah, kemudian di sini diketahui juga data beginning inventory diketahui, data pembeliannya purchase diketahui, dan data sales-nya diketahui. Nah, agak tricky di sini. Kalian perhatikan ya. Di sini adalah nilai apa? Di soal tidak diketahui ya, di soal tidak diketahui. Nah, makanya di sini saya asumsikan bahwa ini adalah sales price-nya, bukan cost-nya. Karena cost-nya akan kita cari tahu. Ini adalah bukan COGS per unit, tapi ini adalah price per unit. Kenapa demikian? Karena nilai cost-nya nanti akan saya cari tahu dengan menggunakan tabel perpetual yang ada di sebelah kanan ini ya. Oke, nah jadi silakan dibuat asumsi ya. Kalau saya mengasumsikan seperti itu. Ini adalah nilai price-nya. Baik, dan di sini sudah cukup baik sekali pembuat soalnya udah dikali-kaliin nih, jadi enak gitu ya, tinggal dipindahin. Nah, kemudian persediaan dinilai berdasarkan biaya atau NRV. Mana yang lebih rendah antara biaya atau NRV gitu ya, maksudnya low cost or net realizable value. Nah, sedangkan biaya persediaan ditentukan berdasarkan moving average method. Nah, ini yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya, bahwasanya kalau ada kata-kata moving average, maka ini sudah pasti adalah perpetual. Nah, kalau nanti soalnya saya ubah, misalkan saya ubah menjadi weighted average, maka itu bukan perpetual lagi. Kalian nggak perlu lagi bikin kayak gini kalau dia kata-katanya adalah weighted average ya. Cukup aja langsung berapa total cost-nya, total cogasnya, dan berapa total unit yang dibelinya gitu ya, total purchase unitnya gitu ya, total unit. Nah, seperti itu. Cogas unit. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau itu weighted average. Nah, karena ini moving average, maka kita perpetual dan kita harus bikin yang namanya tabel perpetual. Oke. Nah, di sini ketahui TV, expected selling price sama cost to complete, kulkas dan juga sama, AC juga sama. Sehingga di sini kita bisa cari tahu berapa NRV-nya. NRV itu adalah apa? Selling price dikurang dengan selling cost ya, dikurang dengan selling cost ya. Cost kalau di sini cost to complete, completing cost ya. CC ya, CC. Oke, nah seperti itu. Jadi ini kita bisa rumuskan bahwa NRV itu adalah purchase price dikurangi dengan completing cost. Oke, nah ini nanti kita kurangi di Excel. Baik, kita harus bikin dulu. Saya bikin seperti ini. Jadi silakan dilihat ya. Saya bikin seperti ini. Jadi dibikin kolom-kolomnya dulu. Ada 3 produk, berarti ada 3 kolom ke bawah gitu ya. Ada 3 row ke bawah. Row untuk televisi, row untuk kulkas, dan row untuk si AC ya. Di sini saya sengaja konversikan dulu, diubah ke sini dulu biar nanti gampang, tinggal nge-refer aja sama dengan. Oke, nah tapi itu kalau dalam ujian kalian tidak perlu membuat yang ini ya, langsung aja bikin tabel perpetual. Nah, caranya gimana? Pertama, kelompokkan televisi, kemudian ada kolom selanjutnya adalah purchase, kemudian COGS, kemudian balance atau saldo ya. Nah, kita hitung satu persatu ya. Di sini cost per unit ya, cost per unit. Silakan diubah, ini masih bahasa Indonesia ya. Kemudian ini saya bisa merefer ke sini. Kemudian ini juga saya bisa merefer ke sebelahnya. Oke, saya akan kasih contoh satu saja. Nanti kalian tinggal terapkan contoh ini ke bawah ya. Tinggal hitung di kertas kerja kalian. Baik, di sini satu aja yang saya kasih contoh, yaitu yang televisi ya. Pertama, di sini di purchase, kita bikin unit, cost per unit sama total. Silakan dibikin sekarang ya di Excel. Nah, kemudian kita input nih, beginning inventory-nya 300 unit dikali cost per unitnya adalah 750, sama dengan berapa? 225. Nah, gitu ya. Nah, langsung kita masukkan tuh
ke balance-nya 300, 750, 300, kita tentukan yang ininya dulu, baru totalnya. Nah, totalnya kita revert ke samping ini sama dengan, ya. Baru nanti cost per unitnya tinggal dibagi aja, yang total dibagi dengan unit. Nah, seperti itu. Kemudian dan selanjutnya 1 April 500, 7,5 totalnya adalah 375. Nah, ini kita input juga kalau di Excel seperti ini. Tinggal 300 yang ini ya. Nah, ini dia. 300 yang atas ini saldonya ditambah dengan purchase-nya 500 sama dengan berapa? 800. Nah, yang kedua kita tentukan dulu totalnya ya. Totalnya gimana? Totalnya adalah 225 ya, yang sebelah sini ditambah dengan 225 yang di purchase 375 yang di purchase-nya sama dengan 600.000. Nah, jadi langsung kalau di Excel enak banget ya. Nah, baru kita hitung cost per unitnya. Cost per unitnya adalah 600 dibagi dengan dibagi dengan si 800 ya, seperti ini. Nah, kayak gini ya. Oke, nah sekarang ketika ada penjualan, nah di tanggal 30 Juni ya, di tanggal 30 Juni dia menjual 500 unit. Nah, kita cemplungin nih 500 ke kolom yang COGS. 500. Nah, berapa cost per unitnya? Kita ambil dari yang saldo terakhir, cost per unit dari saldo terakhir. Itu dari yang ini, 7,5. Ya udah tinggal dikalikan aja, tinggal 500 dikalikan dengan 7,5 sama dengan 37 ya. Dapat. Nah, ini nanti kita masukkan ke saldo. Nah, ketika masukin ke saldo gampang, tinggal 800 dikurang berapa? Dikurang dengan 500 yang ini ya. Nah, ini dia nih. Nah, saya pindahin di sini ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 300. Kita pindah lagi ke totalnya. Totalnya sama dengan berapa? Sama dengan 600 dikurang 375. Nah, barulah kita cost per unitnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu terus ya. Jadi 225 dibagi 300. Dan seterusnya sampai kita mendapatkan hasil akhir adalah 618 untuk ending inventory televisinya. Dan total ending inventory per unitnya adalah 800 unit. Cost per unitnya adalah 773. Nah, silakan dihitung ya. Kalian hitung. Nah, silakan kalau mau di screenshot. Nah, ini dia ya. Mau di screenshot silakan. Oke, nah silakan. Di sini ini adalah total cara menghitungnya. Tadi sudah saya jelaskan. Kamu tinggal terapkan di kulkas dan di AC ya dengan langkah yang sama. Silakan di di screenshot. Nah, kalau sudah nanti yang kulkas juga diperoleh dengan cara yang sama. Di sini dapat nih endingnya adalah 184 ini ya, 184. Kemudian yang untuk televisi itu 618 dan AC adalah 233 ya, seperti itu. Nah, ini adalah total total cost dari ending inventory. Nah, total unitnya yang ini ya, 800, 150 dan 100. Nah, dari sini karena ini adalah cost-nya ya. Dari sini apakah sudah selesai? Belum selesai. Kita harus cari NRV-nya dulu karena kan pakai LCNRV ya. Nah, kita hitung NRV-nya dulu, NRV per produk. Nah, di sini selling price-nya 800, 1100. Nah, ini diketahui di soal. Nah, tinggal dikurangin NRV per unit, tinggal dikurangin aja 800 kurang 50 dan seterusnya. Sehingga kita dapat nih berapa total NRV-nya ya setelah dikalikan unit. Caranya gimana? Tinggal 7,5 ini dikali dengan saldo akhir dari inventory untuk si televisi ya, 800 unit. Nah, sama dengan berapa? 600.000. Cost yang mana? Costnya tinggal sama dengan aja yang atas ya. Nah, dari sini kita memperoleh dua angka, satu 600.000, satu 618.000. Yang dipakai yang mana? Karena yang dipakai yang lebih rendah, maka kita merefer yang si NRV-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian dapat juga untuk yang kulkas dan AC kita bandingkan 150 dibandingkan dengan 1874 ya. Kemudian dapatlah angkanya adalah sekitar 184 ya. Kita bandingkan mana yang lebih rendah? Yang lebih rendah adalah yang 150.000 yang berdasarkan NRV-nya ya. Nah, seperti itu seterusnya ya. Itu dikali 1000, oke benar. Kemudian yang ini dikali dengan udah tinggal sama dengan ya. Oke, nah untuk yang AC juga sama, kita peroleh dengan langkah yang sama ya. NRV-nya dapat 220.000 dibandingkan dengan cost-nya 233.820. Nah, yang diambil yang mana? Yang paling rendah, yaitu yang NRV. Dapat deh semuanya. Ini
kita jumlahkan ya, yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah yang ternyata NRV semua nih kebetulan ya. Nah, totalnya berapa? Totalnya 970.000. Nah, nanti dari sini kita tinggal dikurangin ya. Kita tinggal bandingkan dengan yang mana Pak? Bandingkan dengan total cost-nya ya, dengan total cost-nya. Total cost yang diperoleh berapa? 1.036. Kita bandingkan dengan 970. Nah, di sini ending balance ya. Jadilah ini total penurunannya adalah 66.584.